Ya, oke, kita balik lagi. Oke, suara dan PPT-nya kelihatan lagi ya teman-teman ya. Oke, Kelihatan, Pak. oke. Ya, tadi sampai pada personal assistant, bantuan dari salesperson atau tenaga penjual untuk memilih merchandise. Dan kalau toko retailnya itu biasanya berprinsipkan dengan berjualan dengan strategi low cost atau harga yang murah, biasanya salesperson-nya tidak bisa banyak-banyak gitu ya. Jadi ada salesperson tapi biasanya jarang-jarang. Kenapa? Karena salesperson itu kan butuh cost, mereka digaji gitu ya. Dan biasanya mereka juga tidak bisa melayani konsumen itu dalam jumlah yang terlalu banyak dibandingkan dengan daya jangkau iklan atau sarana promosi yang lain ya, sehingga salesperson ini sesuatu yang costly sebenarnya di dalam operational dari toko retail ya. Dia ada, tapi kalau toko retailnya itu low cost ya jangan berharap salespersonnya itu akan terlalu banyak jumlahnya. Anda kadang celingukan cari mana sih itu orangnya yang jaga, ternyata satu lorong cuma dijaga oleh satu orang dan dia lagi melayani orang lain gitu ya. Nah, itu kalau dia low cost memang nggak bisa dituntut terlalu tinggi servicesnya untuk personal assistant ini. Karena personal assistant ini sekali lagi dia adalah tenaga penjualan yang digaji dan itu berarti membebani operasional perusahaan kalau jumlahnya terlalu banyak salesperson-nya. Apalagi kalau perusahaan tersebut beroperasi dengan prinsip low cost karena dia bersaing secara harga. Ya. Kemudian juga tempat bermain untuk anak-anak, ya. Kemudian juga presentasi atau demo ya untuk menggunakan produk gitu ya. Kemudian juga menyediakan fasilitas bagi konsumen dengan kebutuhan khusus, misalnya fasilitas untuk kursi roda, penerjemah ya. Ya ini akan membuat layanan Anda menjadi lebih baik, tapi di sisi lain dia akan menimbulkan cost tambahan gitu ya. Nah, tinggal Anda lihat nanti mana yang dibutuhkan sesuai dengan segmen target Anda ya. Kemudian ada services untuk perbaikan, misalnya ini untuk toko elektronika, untuk fasilitas penukaran produk yang sudah dibeli gitu ya. Kemudian ada toilet ya. Nah, toilet ini penting juga ya, karena kalau toiletnya misalnya jorok, nggak bersih, atau bahkan nggak ada toiletnya, orang pasti nggak akan mau berlama-lama di toko Anda gitu ya. Kalau seperti itu ya dia mau ke toilet nggak bisa ya, terus akhirnya dia pasti pulang gitu kan. Nah, kemudian juga privilege atau hak untuk mengembalikan produk atau jasa ya, untuk shopping charts ya, udah tahu ya kereta belanjanya itu, dan kemudian untuk pemesanan misalnya pemesanan secara online dan kemudian garansi. Nah, dari situ Anda tahu ya bahwa toko retail itu ternyata aspek servicesnya sangat banyak sekali ya, sehingga dia harus dilihat sebagai sesuatu yang penting di dalam operasional dari toko retail Anda ya, karena kalau pelayanannya tidak memuaskan maka pasti tidak ada kepuasan konsumen dan berarti konsumen itu bisa jadi tidak akan loyal menjadi pelanggan Anda gitu ya, kecuali memang Anda satu-satunya penjual di situ ya. Nah, dalam strategi layanan konsumen ya ada beberapa konsep. Yang pertama adalah custom ya. Custom itu dia disesuaikan dengan kebutuhan dan profil konsumennya, dan dia bisa bisa memberikan pelayanan yang khusus kepada satu atau beberapa kelompok konsumen secara khusus gitu ya. Tentu ini memberikan benefit yang lebih besar bagi konsumen ya. Biasanya diberikan pada layanan-layanan yang sifatnya premium gitu ya. Tapi layanan yang custom ini dia bisa menimbulkan ketidakkonsistenan karena tidak ada standarisasinya gitu ya. Jadi dia akan bisa berbeda jauh gap pelayanannya antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Ke satu kantor cabang dengan kantor cabang yang lain karena kebijakannya itu berbeda-beda ya. Dan kemudian juga dia menimbulkan cost atau biaya yang lebih tinggi ya, karena kalau Anda melakukan pelayanan yang customs
maka akan dibutuhkan tenaga, effort, biaya, jumlah salesperson yang lebih banyak daripada kalau Anda melakukan pelayanan yang sifatnya standar. Ya. Contoh sederhana Anda perhatikan kalau Anda di perbankan, kalau Anda pernah melihat layanan banking atau layanan perbankan premium, itu pasti Anda bisa merasakan bahwa operational cost-nya tinggi sekali. Ya. Karena dia spesifik melayani satu nasabah secara sangat spesifik. Kalau yang standar kan nggak begitu butuh resource yang tinggi ya, karena orang-orang itu bisa ngantri, bisa nunggu customer service. Kalau kalau premium banking kan dia dedicated ya, satu nasabah dilayani oleh satu customer service pada satu saat dan tidak diusahakan tidak boleh dia ngantri gitu ya. Nah itu tentu akan beda operational cost-nya. Nah, pada layanan yang sifatnya standar, dia akan cost-nya lebih rendah, gitu ya. Tapi memang level pelayanannya tidak bisa diharapkan terlalu tinggi, gitu ya. Dan biasanya ini dipakai untuk toko retail yang bersaing dengan sisi harga yang lebih murah atau low cost. Kalau dia bersaing dari sisi harga yang lebih murah atau low cost, tentu saja dia akan membutuhkan apa itu namanya biaya operasional yang rendah. Nah, biaya operasional yang rendah ini kita dapatkan dengan melakukan standarisasi pelayanan yang tidak premium atau tidak custom, gitu ya. Sehingga operasional dari toko retail Anda itu bisa rendah. Kalau cost dan nanti kalau dia low cost dia bisa menjadi apa itu berbiaya rendah dan bisa menjual produk atau jasanya itu dengan harga yang lebih murah daripada toko retail yang lain, dan dia akan bisa memenangkan persaingan kalau basis persaingannya itu adalah berbasis pada harga ya. Dan biasanya konsistensinya tinggi karena sudah ada standar pelayanannya gitu ya. Memenuhi standar gitu ya, tapi tidak melampaui ekspektasi ya. Jadi tidak memberikan sesuatu yang wow, surprise effect bagi konsumennya itu enggak terlalu muncul gitu ya. Wow effect atau surprise effect atau wow effect bagi konsumen itu enggak muncul karena pelayanannya standar, memenuhi standar tapi tidak melampaui ekspektasi yang diharapkan konsumen ya, sehingga wow effect atau kepuasan konsumennya itu tidak begitu berlebihan gitu ya, walaupun dia memenuhi standar atau kualitas pelayanan ya. Nah, ini adalah petunjuk yang bisa dilakukan untuk menilai pelayanan di toko Anda gitu ya, apakah dia sudah bagus atau tidak gitu ya. Ini ada benda-benda ya. Nah, jadi ini perceived service ya, bagaimana pelayanan yang dipersepsikan oleh konsumen Anda. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah reliability. Reliability ini berarti apa? Layanan Anda itu bisa diandalkan gitu ya. Jadi ketika Anda butuh misalnya servicesnya tersedia, itu reliable gitu ya. Ketika Anda mau mencari satu produk, produk itu tidak ada, Anda bisa menemukan seorang salesperson yang kemudian akan membantu Anda gitu ya, reliable ya, dia bisa diandalkan. Atau kalau Anda ke mesin ATM, ATM-nya sedang Anda butuhkan untuk Anda pakai, mesin ATM-nya itu bisa beroperasi sebagaimana mestinya, tidak ngadat, tidak rusak. Nah, itu reliable ya, bisa diandalkan. Nah, kemudian juga assurance ya, ada jaminan gitu ya. Misalnya jaminan barang kembali gitu ya, apabila tidak sesuai dengan keinginan atau ternyata ada kerusakan, barangnya bisa dikembalikan gitu ya. Nah, itu assurance. Kemudian juga responsiveness, seberapa respon dari elemen-elemen pelayanan di toko kita ini, baik online, daring, maupun offline, maupun toko fisik itu sama responsiveness-nya ya. Kalau misalnya kita minta apa itu satu bantuan, ternyata apa itu
bantuan itu tidak datang-datang gitu ya, kemudian salesnya acuh-acuh aja, tidak melayani Anda dengan baik, nah maka responnya bisa dibilang rendah gitu ya. Kemudian ada faktor empati, ya empati itu bisa merasakan kesulitan atau kejengkelan atau ketidaknyamanan konsumen dari sudut pandang konsumen itu, ya. Jadi yang paling dasar tentu dilakukan secara bahasa gitu ya. Jadi kalau ada masalah, bagaimana Anda bisa melayani, bertutur kata dan bertindak dari sudut pandang si konsumen itu, gitu ya. Bisa berempati terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia merasa tidak nyaman, gitu ya. Kemudian juga tangibility, ya. Tangibility ini berarti ada sesuatu service yang berwujud fisik nyata yang Anda berikan, tangibility, ya. Saya kalau masuk beberapa supermarket gitu ya, ada satu supermarket yang saya temuin itu di masa COVID ini, dia menyediakan apa itu, sarung tangan plastik, kemudian tisu gitu ya. Selain tempat cuci tangan yang sudah umum. Kalau tempat cuci tangan kan sudah umum ya. Nah, ini dia menyediakan apa itu, tisu dan sarung tangan plastik gitu ya. Jadi orang belanja itu bisa megang ya sarung tangan plastik itu. Kemudian tisu, sarung tangan plastik, satu lagi itu apa itu namanya? Hand sanitizer ya, dia berikan hand sanitizer. Nah, itu tentu aspek tangibility ya. Jadi wujud layanannya untuk dia bilang dengan protap kesehatan, dengan protokol COVID itu benar-benar kelihatan di tokonya. Nggak ala kadarnya aja. Misalnya kalau di supermarket lain misalnya cuma menyediakan tempat apa itu, tempat cuci tangan dan sabun gitu. Kadang bak cuci tangannya pun airnya habis atau sabunnya habis gitu ya, ala kadarnya. Nah ini dia benar-benar ada tangibility, ada aset fisik yang dia sediakan untuk mematuhi protokol COVID itu dengan hand sanitizer, dengan sarung tangan plastik gitu ya, satu kali dibuang gitu ya, sarung tangan plastik, sarung tangan plastik yang tipis itu ya, yang kayak kresek gitu, satu kali pakai dibuang, dan kemudian juga ada tisu habis orang cuci tangan. Nah itu perceived service dari layanan yang kita berikan. Nah, kemudian juga ada dimensi retail ya. Jadi ada aspek fisiknya ya, bagaimana tampilan dari retail Anda itu gitu ya. Appearance, tampilan ya. Jangan sampai toko retailnya itu dari luar kelihatan kumuh, kelihatan nggak menarik didatangi gitu ya. Kelihatan nggak bagus gitu ya, nggak desainnya nggak menarik untuk didatangi gitu ya. Kemudian juga convenience, ya kenyamanan selama orang berada di dalam toko retail itu. Salah satu aspek sederhana misalnya apakah ada apa itu, kalau di Indonesia ini kan panas ya, misalnya apakah ada AC-nya, apakah ada pendingin ruangannya gitu ya. Kemudian juga apakah jarak antar lorong itu cukup lebar sehingga kalau pelanggan bersisian itu dia tidak saling bersentuhan punggung dengan punggung ya. Saya pernah cerita kan kalau ada efek yang kalau pelanggan itu bersentuhan punggung dengan punggung, kemudian dia merasa tidak nyaman gitu ya, maka dia akan mundur dari area itu dan nggak jadi belanja gitu ya. Apalagi itu teori yang berlaku umum sebelum ada COVID gitu ya. Apalagi sekarang ada COVID gitu ya. Kalau kita lagi belanja tiba-tiba diserundul orang gitu kan. Padahal harus social distance, harus jaga jarak, tentu sangat tidak nyaman. Orang akan tambah lari lagi gitu ya. Nah, itu convenience ya. Kemudian promises ini bicara tentang lokasi ya. Jadi lokasi itu harus mudah dijangkau sesuai dengan target market Anda gitu ya. Pada beberapa kasus misalnya lokasi yang bebas parkir itu lebih baik daripada lokasi yang parkirnya harus bayar, apalagi parkirnya dijaga oleh tukang parkir yang nggak jelas gitu ya. Nah itu tentu akan lebih nyaman bagi konsumen apabila parkirnya free gitu ya, di lokasi parkir yang memadai di toko itu sendiri gitu ya, daripada dia parkirnya di pinggir-pinggir jalan, kemudian tukang parkirnya bukan tukang parkir resmi dari toko retail itu, sehingga
menyebabkan tidak nyaman, dan itu menjadi faktor ya. Kemudian reliability tadi ya, kehandalan dari layanan Anda itu ya, kalau dibutuhkan layanan itu apakah tersedia atau tidak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada interaksi yang bersifat personal, ada personal selling, dan personal selling ini dilakukan oleh tenaga penjual, dan biasanya dia menggunakan interpersonal communication ya. Jadi dia biasanya menggunakan komunikasi antar pribadi ya. Dia menggunakan komunikasi antar pribadi dengan salesperson, antara salesperson dengan konsumennya, itu ada interaksi ya. Nah di situ apakah pelayanan interaksi yang bersifat personal selling atau komunikasi antar pribadi itu berlangsung dengan baik ya, menunjukkan komunikasi yang komunikatif dan kondusif, menunjukkan pelayanan yang baik, kebaikan hati dari salesperson-nya itu, dan seterusnya ya. Tentu beda ya kalau dia ada salesperson-nya tapi salesperson-nya melayani dengan judes, tentu itu sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan gitu ya. Apalagi seperti saya bilang tadi, salesperson itu di dalam operational retail itu costly, biayanya cukup tinggi ya, karena dia digaji, dan kemudian daya jangkau pelayanan dia limited terhadap konsumen, tidak seperti iklan misalnya yang bisa menjangkau konsumen dalam jumlah yang lebih masif gitu ya. Kemudian juga problem solving itu mirip ya seperti yang saya bilang tadi ya, misalnya kalau ada masalah dengan proses pembelian oleh konsumen, apakah ada problem solvingnya yang segera bisa didapatkan oleh konsumen itu, atau justru konsumen itu dipingpong ke sana kemari, diberikan prosedur yang tidak jelas, mendapatkan apa itu jawaban dari pegawai toko yang intinya mengatakan ini bukan tanggung jawab saya, coba kamu pindah ke sana, kita tanya ke sana juga dia bilang ini bukan pekerjaan saya gitu ya. Nah, apakah ada prosedur yang jelas dalam pemecahan masalah dari salesperson itu, dari konsumen itu? Jangan sampai dia merasa dipingpong ketika berhadapan dengan Anda sebagai toko retail, dan dia misalnya ingin mendapatkan suatu solusi atas masalah, misalnya mengembalikan produk, garansi produk, barang rusak, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga policy, kebijakan dari toko. Nah, kebijakan dari toko ini harus jelas ya, supaya apa? Ketika problem itu muncul, dia bisa segera di resolve. Ya, harus jelas. Misalnya kalau produk yang bisa dikembalikan itu produk yang seperti apa gitu ya, garansinya seperti apa. Kalau dia mau dikembalikan dalam batasan-batasan seperti apa, tuh pagarnya harus jelas. Siapa penanggung jawabnya, kontaknya siapa, ya. Sehingga nanti konsumen tidak bingung, karyawan juga tidak bingung dalam melayani, kontaknya jelas, dan seperti saya bilang tadi, konsumen tidak merasa dipingpong ketika berhadapan dengan Anda sebagai toko retail ketika mereka mengharapkan suatu pelayanan yang sifatnya purna jual, gitu ya. Atau purna jual itu kan setelah terjadi pembelian. Ya. Nah, di situ kemudian ada gap ya, gap untuk meningkatkan kualitas layanan. Ada gap di situ ya. Gap knowledge ya, misalnya ekspektasi konsumen untuk kualitas layanan ya. Tapi di situ juga ada persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Nah, kalau ada perbedaan di situ ada knowledge gap ya, di antara apa yang diekspektasikan konsumen terhadap layanan yang dia butuhkan dengan apa yang diekspektasikan manajemen terhadap level kebutuhan dari konsumen itu atas pelayanan di toko dia. Ya. Kemudian juga ada standar gap, ya. Jadi standar untuk layanan yang hendak di-deliver, standar dari layanan yang hendak diwujudkan kepada konsumen. Antara ekspektasi, lagi-lagi antara ekspektasi manajemen dengan apa standar yang seharusnya diberikan kepada karyawan itu, kepada konsumen itu. Nah, dia biasanya ada gap di situ, ya, ada gap standarnya. Ya. Kemudian juga ada delivery gap, ya, bagaimana mewujudkan apa itu pelayanan kita itu dengan apa
pelayanan aktual yang diberikan gitu ya, antara yang seharusnya diberikan pelayanannya itu dengan aktual yang sebenarnya. Bisa terjadi delivery gap juga ya. Kemudian juga communication gap ya. Communication gap ini bisa terjadi kalau ada kesenjangan komunikasi antara yang seharusnya diketahui konsumen ya tentang level layanan komunikasi retail dengan yang sebenarnya menjadi kebijakan di perusahaan itu tapi tidak dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen gitu ya, sehingga nanti konsumennya merasa bahwa wah, harusnya begini padahal kebijakan tokonya enggak, tapi itu enggak pernah dikomunikasikan oleh toko retailnya, sehingga di situ terjadi communication gap ya. Jadi bisa ada beberapa gap atau kesenjangan di dalam layanan di toko retail itu kita itu. Knowledge gap, standard gap, delivery gap, dan communication gap. Ya. Nah ini detailnya ya. Knowledge gap itu jadi mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya. Standard gap itu menentukan tujuan ya dari layanan kita itu ya. Kemudian delivery gap itu memenuhi dan melampaui tujuan dari layanan kita. Yang tujuannya supaya apa? Bisa memberikan suatu kepuasan kepada konsumen. Ya, kemudian communication gap yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, mengkomunikasikan janji layanan yang diberikan kepada konsumen. Ya. Bagaimana janji kita kepada konsumen itu? Ya, janji kepada konsumen itu apa yang kita janjikan itu kan harus dipenuhi gitu ya, Kak. Dan itu bisa jangan sampai miss gitu ya. Misalnya ada diskon sekian persen kita janjikan, tapi kemudian ternyata diskon itu enggak benar seperti yang kita janjikan gitu ya. Nah, itu dia akan jadi masalah gitu ya. Dan dalam beberapa kasus yang saya lihat kadang toko retailnya itu mengalah. Jadi kalau ada kesalahan prosedur, kesalahan proses bisnis gitu ya, menjanjikan sesuatu yang sebenarnya seharusnya tidak diberikan, tapi di situ ternyata salah label, salah harga gitu ya, dia akan tetap menjalankan, mengeksekusi harga yang tertera itu gitu ya. Tapi kemudian setelah itu dia cabut itu labelnya diganti baru, tapi untuk konsumen yang sudah komplain itu tetap diberikan harga yang sesuai dengan yang dijanjikan di dalam label di toko itu misalnya. Nah itu bagaimana kita memenuhi janji di dalam toko retail kita itu. Nah untuk mempersempit gap knowledge, gap pengetahuan antara konsumen dengan toko retail kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu dengan pertama itu melakukan riset konsumen, customer research. Ya, jadi kita melakukan penelitian ya bagaimana kebutuhan konsumen kita, apa yang diinginkan konsumen kita, apa yang diketahui konsumen kita, apa yang diharapkan konsumen kita tentang produk toko retail kita itu. Ya. Kemudian juga melakukan lebih banyak interaksi antara manajer dengan konsumen. Ya, jadi manajernya itu nanti bisa tahu, manajer tokonya itu apa yang diharapkan konsumen gitu ya. Dan itu kan biasanya bisa berlangsung lebih natural, lebih alami gitu ya. Karena kadangkala kalau dengan staf biasa, tidak semua staf itu berani melaporkan segala sesuatu yang negatif itu ke atas. Ya, kadang mereka takut dinilai buruk oleh atasannya, dianggap tidak melayani dengan baik gitu ya, maka dia kadang karyawan itu diam-diam aja gitu ya. Makanya masalah itu kadang tidak sampai ke atas. Nah, kalau manajernya itu turun juga ke bawah, berhadapan langsung dengan konsumen, benar-benar ada di lapangan juga, tidak hanya anak buahnya saja atau stafnya saja yang berhadapan dengan konsumen. Nah, si manajer ini bisa mengetahui masalah-masalah dengan konsumen itu apa sebenarnya gitu ya. Karena dia benar-benar in charge juga di lapangan, berhadapan langsung dengan konsumen. Ya, karena kalau staf biasa, kadang mereka itu punya kekhawatiran gitu ya, kalau untuk menyampaikan
hal-hal tersebut kepada pimpinan, takut dianggap jelek kondisi kerjanya, sehingga mereka akan ABS saja, asal Bapak senang saja, atau melaporkan hal-hal yang baik saja dari toko retailnya itu. Ya. Dan kemudian komunikasi yang baik antara manajer toko dengan service provider-nya. Ya, misalnya dengan DC, dengan distribution center, dengan gudang, warehouse, gitu ya, dengan penyedia jasa layanan kartu kredit, sehingga aspek-aspek layanan yang berada di luar wewenang toko tapi dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara toko dengan penyedia jasanya itu bisa berjalan dengan lebih baik pula. Nah, itu uh, hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian untuk mempersempit gap dari sisi standar pelayanan, ya, kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini juga, ya, yaitu dengan memberikan kualitas layanan yang tinggi dengan komitmen yang tinggi. Jadi ada komitmen di situ untuk apa, standar kualitas itu tetap jalan dengan baik gitu ya, dari waktu ke waktu, tidak turun naik gitu ya, tidak bergantung mood dari karyawan dan seterusnya. Kemudian ada solusi-solusi yang inovatif untuk misalnya menerobos proses bisnis yang mungkin terlalu bulat, terlalu membuat konsumen merasa dipingpong dan seterusnya. Ya. Kemudian juga mendefinisikan apa peran dari service provider-nya itu. Jadi apa peran dari service provider-nya itu? Nah, itu kita bisa definisikan sedemikian rupa gitu ya. Tugas mereka apa, bagian kita apa gitu ya, dan dikomunikasikan dengan baik sehingga masing-masing kita sebagai toko retail dan pusat service provider-nya itu memberikan pelayanan yang baik ya. Kemudian juga menentukan tujuan dari services kita, standarnya seperti apa yang hendak kita capai dengan pelayanan kita itu dan seterusnya. Ya, kemudian juga kualitas layanannya, kinerja dari layanan di toko retail kita itu kita harus ukur sedemikian rupa. Apakah sudah mencapai standar, apakah sudah memuaskan konsumen atau belum dan seterusnya. Nah itu untuk mempersempit gap atau kesenjangan standar pelayanan di dalam toko retail kita. Kita bisa melakukan beberapa hal tersebut. Ya. Nah ini beberapa contoh. Kemudian untuk delivery ya, delivery itu mengeksekusi dari layanan kita itu. Ya, kita bisa memberikan informasi ya dan training ya, jadi kepada karyawan kita apa yang harus pelayanan itu sampai sejauh mana gitu ya mereka harus melakukan gitu ya. Kemudian ada dukungan secara instrumen dan juga secara emosional gitu ya. Jadi emosional ini misalnya menjaga kondisi kerja di toko retail Anda itu tetap baik gitu ya. Hubungan antara bos dengan anak buah itu walaupun dituntut kerja keras, mereka tetap merasa disupport, tetap merasa pimpinannya itu seorang yang humanis, mendukung mereka dan seterusnya gitu ya. Sehingga hubungan kerjanya itu bisa baik, karyawan itu bisa merasa diterima sebagai bagian dari karyawan di toko itu dan sehingga sisi emosional itu bisa baik gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu dia akan berusaha melayani konsumen dengan baik juga karena merasa toko ini bagian dari diri si karyawan itu. Ya, kemudian juga apakah ada instrumen pelayanan di situ gitu ya. Ada solusi, ada prosedur. Jadi ada instrumennya. Kalau orang mau mengembalikan produk ini gimana caranya, ada instrumen, ada prosedur di dalam perusahaan itu yang harus diketahui karyawan dan bisa dieksekusi oleh karyawan. Itu tersedia salurannya untuk diakses oleh karyawan tersebut. Ya. Nah di situ kemudian butuh komunikasi internal yang baik. Komunikasi internal itu ya komunikasi di dalam toko itu antara karyawan yang level paling bawah, antar manajer toko sampai pemilik toko ada komunikasi internal yang baik. Ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi mengurangi konflik. Intinya membuat atmosfer kerja itu menjadi baik gitu ya. Bagaimana menjaga kekompakan karyawan, menjaga spirit dari karyawan itu gitu ya.
Nah, bagaimana semua itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Kemudian memberdayakan karyawan. Ya, jadi dalam hal-hal tertentu, selain mengurangi konflik, bagaimana karyawan itu merasa dipercaya gitu ya, diberikan delegasi sesuai tugas kewenangan dia, yang tidak melampaui kapasitas dia, tapi diberikan kepercayaan. Sehingga dia merasa bahwa dia juga dipercaya oleh karyawan. Tentu ada batas-batas tertentu ya, ada pagar-pagarnya supaya nanti juga jangan kebablasan, jangan nanti malah terjadi penyalahgunaan atau malah terjadi kecurangan, kita pagari juga. Tapi di sisi lain, kita memberikan support supaya karyawan itu merasa dipercaya dalam pekerjaan, ya, dan ada yang kita percayakan kepada mereka gitu, sehingga mereka punya sense of ownership juga terhadap toko retail tempat mereka bekerja itu ya. Kemudian juga kita bisa memberikan insentif kepada para karyawan tersebut. Ada insentif yang kita berikan, ada apa itu, misalnya uang prestasi, uang bonus, uang lembur gitu ya. Intinya yang berprestasi mendapatkan lebih baik daripada karyawan yang biasanya biasa-biasa saja atau bahkan karyawan yang tidak berprestasi gitu ya. Jangan sampai nanti kerja baik, kerja tidak baik, hasilnya sama aja, gajinya sama aja, bonusnya sama aja. Nah, itu tidak memberikan insentif pada karyawan untuk berperilaku sebaik mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk communication gap komunikasi itu memberikan komitmen yang realistis. Realistis itu berarti apa? Yang bisa kita jalankan, yang bisa kita eksekusi gitu ya, yang bisa kita jangkau dan bisa diberi dan masuk akal juga bagi apa itu pelanggan kita dan karyawan kita pun bisa melaksanakannya. Ya, kemudian ekspektasi konsumen itu juga harus dijaga gitu ya. Ya, jangan sampai mereka juga di sisi lain berekspektasi terlalu tinggi terhadap toko kita. Ya, kita bisa mengkomunikasikan level of service atau level layanan kita itu seperti ini gitu ya, sehingga ekspektasi konsumen juga bisa terjaga ya. Jangan sampai terlalu tinggi, tapi di sisi lain jangan sampai juga terlalu rendah sehingga pelayanan kepada konsumennya menjadi amburadul dan jauh di bawah yang diekspektasikan. Itu juga nggak baik juga gitu ya, karena kalau begitu pasti caranya konsumen Anda tidak akan puas gitu ya, dan kemudian dia tidak akan loyal dengan toko Anda itu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nah, kemudian di dalam melakukan pemulihan layanan gitu ya, service recovery gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah gitu ya, itu service recovery-nya gimana gitu ya. Yang pertama kita harus mendengarkan pada konsumen itu, listen to the customer. Ya, apa masalah mereka, apa keluhan mereka. Tadi kan ada empati ya, kita melihat dari perspektif atau sudut pandang dari si konsumen itu. Ya, listen gitu. Dalam bahasa Inggris ada kata listen dan hearing gitu ya. Listen ini kan berbeda dengan hearing ya. Kalau hearing kita sekedar mendengar, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya. Ada piring jatuh misalnya. Nah, itu hearing. Tapi kalau listen ini kita benar-benar bisa mencari solusinya, menempatkan diri di sisi si konsumen itu, memberikan empati seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga menyediakan solusi yang fair ya. Jadi secara prosedural itu fair, jadi konsumen tadi saya bilang tidak merasa dipingpong sana kemari gitu ya, tidak merasa dipersulit lah gitu ya. Kalau dipersulit dia merasa dikerjain nanti sama toko gitu ya, sama perusahaan retail Anda. Dan keadilan yang sifatnya distributif. Jadi misalnya kalau dia harusnya dapat ganti rugi sekian ya diberikan ganti rugi sekian gitu ya. Jangan sampai kerugiannya 1 juta yang diganti cuma 100.000 gitu ya, itu kan tidak adil ya, tidak distributif ya. Nah, di situ menyediakan solusi yang fair bagi konsumen. Dan kemudian juga memecahkan masalah itu dengan cepat. Nah, itu penting ya, dengan cepat ya. Mengurangi jumlah kontak. Tadi saya bilang tadi, jangan sampai karyawan konsumen kita itu merasa dipingpong ya. Dengan mengurangi jumlah kontak kita bisa membuat supaya apa itu karyawan itu konsumen itu tidak merasa dipingpong dan prosedurnya harus jelas
instruksinya harus jelas. Kalau ada kerusakan, ada apa gitu, dia harus kemana, dan kemudian setelah kemana itu nggak boleh dilempar lagi ke sana kemari. Ya udah, berhenti di situ, usahakan satu pintu aja selesai gitu. Jumlah kontaknya harus minimal gitu ya. Dan kemudian juga menghindari jargon. Memberikan janji itu boleh, tapi janji itu harus dipenuhi. Jangan sampai kalimat-kalimat pemasarannya ke langit gitu ya. Tapi chat bisnisnya ternyata setelah berhadapan secara real amburadul gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan jargon itu. Kalau Anda memberikan suatu promise atau janji pemasaran, pastikan itu Anda memberikan komitmen untuk memenuhinya. Nah, itu aspek dari pelayanan konsumen. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, saudara-saudara? Kita hari ini sudah bicara tentang customer service. Ada pertanyaan, Pak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya beritahukan bahwa sejak tanggal 19 atau hari Sabtu lalu, UTS untuk retail itu sudah saya turunkan di URS, begitu pula dengan tempatnya. Anda silakan nanti submit pada tanggal 28. Ya, jadi tidak perlu submit pada jadwal UTS-nya itu ya, karena kalau jadwal UTS-nya kan masih 9 Oktober, lama banget gitu ya, sejak 19 September sampai 9 Oktober Anda mengerjakan. Kalau waktunya kelamaan, nanti standar penilaiannya juga bisa ketinggian gitu ya. Jadi saya normalkan aja dari tanggal 19 September sudah saya turunkan sampai tanggal 28 kan sekitar 10 hari ya. Saya pikir cukup untuk Anda mengerjakan sebuah narasi singkat, dan itu kan sifatnya take home ya. Jadi tidak perlu jadwal atau jam tertentu yang khusus untuk mengerjakannya dengan pengawasan dosen, karena Anda langsung submit saja di ULS. Yang penting tidak ada plagiarism. Ya, diketik saja di Word gitu ya, tidak usah di PDF, karena saya bisa memberikan catatan di Word itu. Tapi yang penting jangan sampai ada kesamaan konten dengan teman Anda. Ya, kalau kalimat-kalimatnya saya baca sama, ngeplek, copy paste, nilainya pasti saya nolkan. Ya, jangan coba-coba dengan plagiarisme. Karena itu berarti terjadi ketidakjujuran akademik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu Pak, teman-teman? Halo? Ada pertanyaan kah? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Namanya siapa? Pandu Wahyu Baskoro, Pak. Oke, Pandu. Silakan. Sebelumnya saya mau menanyakan bukan perihal UTS atau materi, Pak. Saya cukup paham materinya. Saya menanyakan tadi saya masuk kelasnya itu agak telat, Pak. Bagaimana tentang absennya, Pak? Oh, tanyakan ke TU aja kalau itu. Saya tidak Pak akan. langsung ke TU ya? Jadi saya itu kalau untuk UTS itu nanti kehadiran itu di tangan saya gitu. Tapi kalau kuliah biasa gini kehadirannya di TU. Jadi saya cuma screenshot, udah saya kasihkan ke TU aja. Saya nggak pernah nyentangin absen kalau kuliah biasa. Gitu doang. Siap-siap, Pak. Oke. Ya, ada Tidak, lagi Pak. selain Pandu? Makasih, Pak. Ya, thank you. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Nama saya Vincent, Pak. Oke, silakan Vincent. Ini nanti kalau habis join lagi aja ya. Kalau waktu ini sudah 1 menit. Oke, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya untuk reference di UTS itu berarti boleh kita misal ada mengutip dari misalnya berita atau misalnya ada teori tentang apa, itu kita boleh berarti, Pak ya. Sangat mengutip, boleh. Tapi ada daftar pustakanya gitu berarti ya. Daftar pustaka harus ada ya, dan harus mengutip sumber-sumber yang kredibel, misalnya jurnal, buku teks. Kalau media itu tidak boleh sembarang website Anda caplok dari jadi daftar pustaka ya. Kalau berita itu harus berita yang kredibel, misalnya dari media yang memang jelas, bukan blog, bukan Wikipedia atau sumber yang nggak jelas. Misalnya dari Kompas, dari Jawa Pos, dari Bisnis Indonesia, dari Konten, koran-koran besar nasional yang memang berita dia itu kredibilitasnya bisa dijamin. Gitu. Jadi bukan pendapat orang di blog kemudian Anda ambil, gitu, jangan seperti itu. Pakai jurnal, Anda kan tahu ya, Anda kan